Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ninda Intan dengan NIM 2105 1214025 pada Sistem Informasi kelas 2021A. Pada video saya kali ini, saya akan menjelaskan mengenai cabling kabel UTP. Kabel UTP atau Unshielded Twisted Pair merupakan kabel yang dipakai untuk transmisi data. Kabel UTP ini merupakan media transmisi data yang sering digunakan untuk membuat sebuah jaringan Local Area Network atau LAN. Maka dari itu, kabel UTP juga bisa disebut sebagai kabel LAN. Kabel ini menghubungkan antara peralatan yang berhubungan dengan komputer network, seperti komputer, hub, switch, dan router. Kabel UTP ini sering digunakan karena harganya yang murah dan pemasangannya yang mudah. Unshielded Twisted Pair memiliki arti. Twisted Pair artinya berpilin, terbelit, dan unshielded artinya tanpa pelindung. Fungsi dari lilitannya sendiri yaitu sebagai eliminasi terhadap induksi dan kebocoran. Yang dimaksud dengan kabel UTP yaitu hanya kabelnya saja. Sedangkan kepala dari kabel UTP yaitu 8 Position Modular Connector atau 8 PMC, yang biasa disebut juga RJ45. RJ sendiri merupakan singkatan dari Register Jack. Pada kabel UTP ini terdapat 8 buah kabel yang memiliki warna yang unik di setiap kabel. Kemudian disusun berlilitan setiap pasang warna sehingga menjadi 4 pasang. Selanjutnya yaitu fungsi masing-masing warna kabel UTP. Setiap 8 warna pada kabel UTP memiliki fungsinya masing-masing. Warna yang pertama yaitu jingga sebagai penghantar paket data, kemudian warna putih jingga sebagai penghantar paket data, warna hijau sebagai penghantar paket data, warna putih hijau sebagai penghantar paket data, warna biru sebagai penghantar paket suara, warna putih biru sebagai penghantar paket suara, warna coklat sebagai penghantar tegangan DC, dan yang terakhir warna putih coklat sebagai penghantar tegangan DC. Ada pula fungsi dari kabel UTP yaitu menghubungkan komputer satu dengan komputer yang lain dengan cara menyusun kabel UTP dengan jenis crossover. Kemudian menghubungkan komputer lebih dari dua dengan hub atau switch dengan cara menggunakan kabel UTP jenis thread-port. Kemudian menghubungkan router dengan switch atau hub dengan cara menggunakan kabel jenis thread-through. Kemudian untuk membuat USB extender yaitu sebuah kabel yang dipakai untuk memperpanjang jarak antara kabel USB konektor dengan USB port. Kemudian fungsi yang terakhir yaitu untuk membuat extender kabel printer, yaitu kabel yang dipakai untuk memperpanjang jarak kabel printer. Selanjutnya ada pula jenis-jenis kabel UTP. Terdapat 3 jenis, yaitu yang pertama ada kabel straight through, yang mana penyusunan pada kabel ini antara ujung konektor yang satu dengan ujung konektor yang lain harus sama penyusunannya dan sering dipakai untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda. Contohnya router dengan hub atau switch, komputer ke hub atau komputer ke switch. Berikut merupakan gambar dari susunan warna kabel straight through. Untuk konektor yang pertama, semua jenis kabel urutannya sama. Yang membedakan hanya konektor kedua. Pada kabel jenis straight through ini, susunannya yaitu ada putih jingga, jingga, putih hijau, biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Kemudian jenis yang kedua yaitu kabel crossover, yang mana susunan kabel ini antara ujung konektor yang satu dengan ujung konektor yang lain harus berbeda penyusunannya dan sering dipakai untuk menghubungkan dua perangkat yang sama. Contohnya komputer dengan komputer, hub dengan hub, switch dengan switch, dan router dengan router. Berikut merupakan gambar dari susunan warna kabel crossover, yaitu putih hijau, hijau, putih jingga, biru, jingga, putih coklat, dan coklat. Kemudian jenis terakhir yaitu kabel rollover. Susunan kabel ini antara ujung konektor yang satu dengan ujung konektor yang lain, penyusunannya terbalik dan sering dipakai untuk menghubungkan dua perangkat jaringan yang berbeda. Contohnya switch dengan proyektor dan switch dengan printer. Berikut merupakan gambar susunan warna kabel rollover, yaitu ada coklat, hijau, putih biru, putih hijau, jingga, dan putih jingga. Selanjutnya ada kategori kabel UTP. Ada kategori yang pertama, yaitu kabel memiliki kecepatan transmisi data sebesar 1 Mbps dan mendukung komunikasi suara analog. Contohnya menghubungkan telepon analog dan telepon service
atau POTS. Kemudian ada kategori 2, yang mana memiliki kecepatan transmisi data sebesar 4 Mbps dan mendukung data serta suara digital. Biasa dipakai pada jaringan dengan teknologi token ring. Kemudian ada kategori 3 yang memiliki kecepatan transmisi data sebesar 10 Mbps dan mendukung data serta suara digital. Biasa dipakai pada jaringan 10 BST. Kemudian kategori keempat, memiliki kecepatan transmisi data sebesar 16 Mbps dan mendukung data serta suara digital. Biasa dipakai pada jaringan IBM Token Ring 16 Mbps dan jaringan Ethernet 10 BST. Kemudian ada kategori kelima, yaitu memiliki kecepatan transmisi data sebesar 10 Mbps dan mendukung data serta suara digital. Biasa dipakai pada jaringan token ring, jaringan Ethernet 10 BST, dan Flash Ethernet 100 BST. Kemudian ada kategori 5E. Kabel ini di atas kabel UTP Cat 5, dengan memiliki kemampuan transmisi data sebesar 1 Gbps atau kecepatan 10/100/1000 Mbps. Biasa dipakai pada jaringan gigabit Ethernet. Kemudian ada kategori 6 yang memiliki kecepatan transmisi data sebesar 10 Gbps dan frekuensi komunikasi 250 MHz, serta mendukung data serta suara digital. Biasa dipakai pada jaringan gigabit Ethernet dan 10G Ethernet dengan panjang maksimal 55 meter. Kemudian ada kategori 6A, yang mana memiliki kecepatan transmisi data sebesar 10 Gbps dan frekuensi komunikasi 500 MHz. Kemudian kategori terakhir yaitu kategori 7, memiliki kecepatan transmisi data sebesar 10 Gbps dan frekuensi komunikasi 600 MHz, serta mendukung data serta suara digital. Kategori ini dipakai pada jaringan gigabit Ethernet dan 10G Ethernet dengan panjang maksimal 100 meter. Selanjutnya yaitu simulasi pemasangan kabel UTP. Pada pemasangan kabel UTP membutuhkan beberapa bahan, yaitu kabel UTP, gunting atau cutter untuk memotong ujung bagian luar kabel, kemudian konektor RJ45, tong kerimping, dan RJ45 Lancaster. Karena saya tidak memiliki bahan-bahan tersebut, maka saya menggunakan aplikasi UTP Cable Simulator. Yang pertama yaitu kita masuk ke aplikasinya, kemudian kita klik training mode. Selanjutnya untuk memulai kita klik tap to start. Selanjutnya hal yang dilakukan yaitu kita potong atau buang bagian luar ujung kabel UTP. Kemudian kita buka lilitan kabel menggunakan tangan. Selanjutnya setelah kita buka lilitannya, kita urutkan warnanya. Saya sendiri mengurutkan warnanya sesuai warna pada kabel straight through, yaitu warna putih, oranye, warna putih hijau, warna biru, warna putih biru, warna hijau, warna putih coklat, dan urutan terakhir yaitu warna coklat. Setelah itu, apabila kabel sudah lurus dan rata, kemudian kita masukkan ke dalam konektor RJ45. Selanjutnya, setelah kita masukkan, kita kerimping menggunakan tang kerimping. Terakhir, kita lakukan tester untuk memastikan kabel UTP sudah terpasang dengan baik. Sekian penjelasan saya.
Mohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.